Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomong-ngomong tentang fatwa sesat ya, kamu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Karena fatwa sesat ini akan dibawa sampai ke langit. Apalagi ini menyangkut pihak ketiga ya. Di akhirat ya, kalau sampai orang yang kalian kafir-kafirkan itu sakit hati dan tidak ridho dengan kelakuan kalian, dengan perbuatan kalian, nah selesai sudah itu, kamu game over. Dan kejadian seperti ini bisa saja terjadi ya, bisa terjadi di akhirat. Ada seorang ulama berdiri di depan pintu surga, dan berapa langkah lagi beliau akan masuk surga. Tapi tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak, "Ya Allah, saya tidak terima, saya tidak sudi, saya tidak ridho orang ini masuk surga ya Allah. Orang ini bukan ulama ya Allah, dia cuma penghasut, mulutnya busuk, cuma kata-kata kotor saja keluar dari mulutnya. Kamu kafir, kamu sesat, kamu ingkar, kamu murtad. Tidak ada kata-kata indah dari ayat-ayat-Mu ya Allah." Lalu malaikat neraka bertanya, "Buktinya apa kalau ulama ini cuma penghasut?" Seorang itu berkata, "Lihat saja fatwa sesat yang mereka bikin, SKB menteri yang mereka bikin, itu semua menghasut. Gara-gara hasutan mereka, hidup saya jadi susah. Rumah saya dibakar, masjid saya dirusak, keluarga saya ada yang mati, dan saya nggak boleh sholat di masjid karena ada wali kota keparat yang menjaga masjid saya. Hati saya sakit ya Allah." Malaikat neraka bertanya lagi, "Kalau begitu kamu ingin apa?" "Saya ingin ganti rugi. Saya ingin kompensasi dari kesusahan hidup yang saya alami karena fatwa sesat yang mereka buat. Saya inginkan tabungan amal ibadah dan deposito pahala yang belum miliki. Serahkan kepada saya semuanya. Dan saya juga inginkan semua dosa-dosa yang saya buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, berdosa besar maupun kecil, serahkan kepada beliau semuanya." Atas malaikat berkata tanpa ragu, Oke, deal. Kamu masuk surga, kamu memenuhi syarat. Dan untuk Bapak ulama yang mulia, kamu bangkrut. Saldo amal ibadah dan pahala sudah tidak ada. Saldo amal ibadah kamu dipakai untuk bayar ganti rugi orang yang kamu jolimi. Kamu ke neraka." Akhirnya itu ulama tinggal di neraka, digoreng sampai gosong selama ribuan tahun di neraka durjana. Ilustrasi di atas membuktikan kalau kamu jolim dengan satu orang saja, itu sudah bisa bikin kamu bangkrut. Amal ibadah yang kamu kumpulkan, pahala yang kamu kumpulkan selama kamu hidup, bisa dipakai bisa disita, bisa habis dipakai untuk ganti rugi orang-orang yang kamu jolimi. Nah sekarang bagaimana dengan fatwa sesat, mengkafir-kafirkan orang, mensesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan, mensesatkan suatu ormas, satu aliran yang jumlahnya anggotanya bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Artinya itu kan sama aja. Artinya ada ribuan bahkan jutaan orang yang sakit hati, dendam, muak dan benci sama kamu karena ulah kamu. Di dunia kamu bisa saja cengengesan, bikin sejuta macam dalih, bikin sejuta macam alasan pembenaran sikap jolim kalian. Tapi tidak di akhirat. Di akhirat tidak ada kasihan, tidak ada ampun untuk ulama-ulama bermulut busuk, gak becus berdakwah, bisa cuma bikin fatwa sesat-sesat aja. Dan juga untuk pejabat-pejabat bangsat yang hobi bikin SKB-SKB-an, sengaja bikin susah hidup orang. Di akhirat orang-orang dijolimi bisa jadi sangat-sangat powerful. Allah sudah pasti akan membela korban daripada pelaku, dan Allah juga sudah pasti akan berpihak kepada orang-orang dijolimi. Doa-doa orang dijolimi tidak ada jarak dengan Allah, langsung dikabulkan. Doa-doa orang dijolimi di akhirat bisa jadi portal, bisa jadi gembok pintu surga kamu. Pintu surga tertutup untuk orang-orang jolim. Bahkan ketika orang-orang zolim
memohon ampun kepada Allah, bersujud jutaan kali sampai muka hancur berdarah, Allah tetap tidak akan membuka pintu surga buat mereka, kecuali orang-orang dijolimi memaafkannya, mengikhlaskannya. Karena hablum minallah harus melewati hablum minan nas. Maksudnya begini ya. Kalau Allah ingin ridho sama kamu, ingin bahagia sama kamu, ingin ikhlas sama kamu, syaratnya orang-orang sekitar kamu juga harus ridho sama kamu, harus bahagia sama kamu, harus ikhlas sama kamu. Karena gini ya, logikanya sederhana aja, sederhana saja ya. Kalau manusia saya sudah muak, sudah benci sama kamu, sudah dendam sama kamu, sudah sakit hati sama kamu, bagaimana Allah bisa sayang sama kamu, bisa ridho sama kamu? Nah, sekarang ada beberapa alasan mengapa fatwa sesat dan SKB itu harus dicabut ya. Dan juga hobi mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain tuh harus dihentikan. Ya pertama gini. Fatwa sesat dan SKB 3 Menteri itu produk haram ya. Ada pelanggar akidah di fatwa sesat dan SKB 3 Menteri. Karena gini, menurut Al-Quran ya, yang berhak mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain itu hanya Allah ya, bukan ulama MUI, bukan Menteri Agama ya. Allah yang berhak menyesatkan, mengkafir-kafirkan orang, berhak Allah. Karena Allah pemilik surga dan neraka. Allah bisa memilih, Allah bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki, dan juga memberi kesesatan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, sekarang yang kedua ya. Fatwa sesat MUI dan SKB tidak berguna sama sekali ya. Karena gini ya, orang beriman tuh karena dapat hidayah dari Allah, bukan karena fatwa sesat MUI apalagi SKB 3 Menteri. Bahkan penyembah Nyiblorong pun kalian bikin fatwa sesat ribuan kali dan SKB 1 Menteri, selama belum dapat hidayah ya tetap aja kembali ke nyembah Nyiblorong. Nah, sekarang yang ketiga, fatwa sesat MUI dan SKB 3 Menteri itu adalah sumber konflik ya. Mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain adalah induk dari semua konflik agama dan sektarian di alam semesta ini ya. Mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain itu menunjukkan sifat arogan, tidak adanya empati dan hormat kepada orang lain, merendahkan dan menghina orang lain. Semua konflik agama dan sektarian di alam semesta ini pasti diawali dengan mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain. Timur Tengah hancur lebur karena konflik aliran dan sektarian. Ini terjadi karena ulama radikal yang saling mengkafirkan dan menyesatkan satu sama lain. Nah, konflik paling besar di dunia Islam adalah perang dingin antara Syiah dan Sunni. Konflik ini berlangsung selama ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Kalau ditanya mengapa konflik ini bisa sawet ini, ya karena ini ulama dari kedua belah pihak, mereka saling mengkafirkan dan menyesatkan satu sama lain. Mereka tidak mau belajar berdamai, tidak mau belajar bertoleransi, tidak mau belajar memahami pihak lainnya. Bahkan yang lebih spektakuler lagi adalah konflik ini diwariskan ke generasi selanjutnya. Untuk alasan-alasan seperti inilah kenapa Allah mengharamkan dan melarang kamu mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain ya. Allah melarang kita mengkafir-kafirkan dan menyesatkan orang lain itu untuk maksud dan tujuan yang baik ya, agar umat Islam hidup damai dan bahagia dan fokus pada kesejahteraan dirinya dan keluarganya, dan juga untuk mencegah sumber daya terbuang sia-sia karena konflik, termasuk dalamnya dana, energi, dan waktu. Sudah terbukti dengan jelas sekali ya bahwa fatwa sesat MUI dan SKB 3 Menteri sukses menghasut dan mengadu domba masyarakat agar mereka selalu konflik.
Orang tidak punya masalah, orang tidak punya urusan, ya. Bahkan tidak saling kenal, tapi bisa saling bunuh. Itu semua berkat jasa-jasa dari fatwa MUI dan Menteri Agama. Para penghasut, provokator, ekstremis, radikal, dan teroris, mereka bahagia sekali dengan adanya fatwa sesat dan SKB 3 menteri, ya. Karena fatwa sesat dan SKB 3 menteri itu biasa dipakai sebagai legalitas pembenaran tindakan-tindakan anarkis para teroris. Karena ternyata buat konflik di masyarakat itu tidak susah sama sekali, ya. Cukup kalian buat aja fatwa sesat dan SKB 3 menteri. Selanjutnya duduk manis di ruang ber-AC sambil nonton TV, lihat orang saling bunuh, ngamuk kesetanan, ngerusak masjid, bakar-bakar rumah dan lain-lain. Untuk ulama-ulama di MUI dan juga Menteri Agama dan siapapun yang bertanggung jawab dengan fatwa sesat dan SKB 3 menteri, ayah ibu pasti bangga dengan prestasi kalian sebagai penghasut. Kalian sukses membuat konflik di masyarakat, mengadu domba di masyarakat untuk saling bunuh dan saling menghancurkan, saling memusuhi. Di akhirat, malaikat Malik dan malaikat Jabaniyah tersenyum manis menyambut kalian di pintu neraka Durjana. Fatwa sesat dan SKB 3 menteri adalah fake produk haram. Ayat Al-Quran yang menolak, mengkafir-kafirkan dan mesesatkan itu bukan sekedar ada, tapi banyak sekali. Nah, baik yang tersirat maupun tersurat, ya. Ketika fatwa sesat dan SKB ditandatangani, maka otomatis meteran dosa akan berputar. Dosa akan tercurah dengan indahnya kepada yang membuat, yang menandatangani, yang bertanggung jawab dengan fatwa sesat dan SKB 3 menteri. Dan meteran dosa ini akan berputar cepat dan semakin cepat ketika ada konflik yang memakai fatwa sesat dan SKB 3 menteri sebagai pembenaran, sebagai legalitas. Ingat, malaikat neraka itu bukan makhluk goblok. Mereka bisa membedakan. Mereka akan bertindak secara profesional, proporsional, dan adil. Malaikat neraka bisa membedakan antara dalang troublemaker dengan yang hanya ikut-ikutan saja, ya. Jelas sekali hukumannya berbeda buat mereka semuanya ini, ya. Untuk dalang dan troublemaker dan bajingan, karena hidup dan kelakuan kalian di dunia seperti anjing, hukumannya di neraka dipotong kecil-kecil buat makanan anjing. Itu cocok sekali buat kalian, ya. Dan untuk yang ikut-ikutan, mungkin hanya disuruh push up saja. Setelah selesai kasih nasi bungkus, atas disuruh pulang. Fatwa sesat dan SKB 3 menteri terbukti lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Fatwa sesat dan SKB 3 menteri itu adalah fake menghasut, bahkan adalah sumber konflik agama dan sektarian di Indonesia. Tidak ada tertib sipil di masyarakat apabila terjadi konflik agama dan sektarian. Ini yang terjadi di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah, ya, terjadi bukan karena Amerika dan Israel terlibat, bukan. Tapi karena memang sudah busuk dari dalam, ya. Tiap ulama dari semua aliran saling mengkafirkan dan mesesatkan kelompok aliran lainnya, sehingga konflik terjadi di mana-mana. Dan Amerika cuma pasang senjata aja biar konflik yang terjadi tambah seru. Fatwa sesat dan konflik itu sudah satu paket ya. Fatwa sesat itu arahnya udah pasti ke konflik, ya. Jadi kalau selama masih ada fatwa sesat, masih ada SKB-an, Islam damai, Islam yang indah, Islam yang damai, itu cuma jadi fantasi, ilusi, halusinasi. Cuman part cendol, angan-angan tukang cendol, mimpi dapat lotre 1 miliar. Al-Quran sudah tegas, ya, mengatakan jangan mengkafirkan dan mesesatkan orang lain. Ya, kalau Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, ya sudah, ikuti saja, ya, ikuti saja.
Nggak usah sok kreatif bikin fatwa-fatwaan, fatwa sesat, bikin SKB-SKB-an. Nanti kan ujung-ujungnya jadi Al-Quran versus fatwa MUI versus SKB Menteri Agama jadinya. Al-Quran kok dilawan. Subhanallah. Wallahu a'lam bisawab.